Ya, pemirsa, kami ajak Anda untuk mengetahui informasi perkembangan terbaru dari lokasi. Sudah ada rekan kami Donald Caniago yang saat ini berada di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi. Selamat sore Donald, informasi terbaru di sana ada berapa pasien yang saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi? Ya, selamat sore Pena dan pemirsa. Saya berada di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi, di mana tempat pasien yang merupakan korban banjir bandang lahar dingin yang terjadi pada Sabtu kemarin dirujuk. Saat ini ada 3 pasien korban banjir lahar dingin yang dirawat di rumah sakit ini. Dan kami berkomunikasi dengan petugas medis yang ada di sini bahwa rata-rata korban tersebut menderita luka-luka atau lecet ataupun patah tulang di bagian tubuhnya seperti di kepala, tangan, dan kakinya. Secara umum kondisi pasien tersebut relatif stabil, meskipun untuk sementara waktu memang butuh penanganan yang cukup serius begitu, Pena. Oke, Donald, sejak kapan kemudian 3 pasien ini dirawat di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi, dan adakah penanganan khusus yang akan dijalani oleh 3 pasien ini dalam waktu dekat? Ya, pasien yang ada di sini ini merupakan pasien yang berhasil dievakuasi oleh tim SAR desa masyarakat waktu pasca kejadian, sehingga langsung dirujuk ke daerah ini. Ada 2 pasien yang sudah sejak hari pertama dirujuk, kemudian baru 1 pasien yang kemarin sempat dilakukan upaya medis dari puskesmas Sungai Pua, meskipun akhirnya harus dirujuk ke sini. Namun menurut keterangan petugas medis, kondisinya relatif stabil dan ada peningkatan ke arah yang lebih baik begitu, Vena. Donald, apakah sudah diketahui juga mengenai identitas dari 3 korban yang saat ini tengah menjalani perawatan di sana? Ya, identitasnya kami belum mengkonfirmasi berikut nama dan identitas dari para korban ini. Namun ketiga korban tersebut merupakan korban banjir lahar dingin yang berasal dari Bukit Batabuah, Nagari Bukit Batabuah maksud kami, di Canduang, Kabupaten Agam, pasca banjir lahar dingin kemarin begitu kan. Oke, saat ini sudah ada 3 pasien yang ditangani di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar. Apakah nanti jika memang masih ada korban-korban yang ditemukan begitu, luka-luka dan lain sebagainya, juga akan kemudian dirawat di Rumah Sakit Ahmad Mukhtar ini berdasarkan informasi yang didapatkan? Ya, benar sekali. Kami mendapat informasi juga selain dari korban dari luka-luka atau yang butuh perawatan medis ke penanganan yang lebih lanjut, juga jika ditemukan jenazah korban dari lahar dingin yang berada di Kabupaten Agam, maka akan dikirim ke sini untuk identifikasi lebih lanjut. Kami juga belum mengkonfirmasi juga siapa identitas yang jenazah yang ditemukan pada siang tadi. Namun meskipun dibawa ke rumah sakit ini, namun kami berdasarkan dari keterangan sejumlah saksi mata yang menemukan jenazah di daerah Galung Sungai Pua tadi, merupakan itu berdasarkan bernama Am gitu. Jadi jika diakumulasikan bahwa 2 korban yang belum ditemukan, 1 di daerah Sungai Pua, kemudian bernama Sahar, kemudian 1 lagi bernama Halimah yang berada di Bukit Batabuah, belum ditemukan begitu. Oke, apa mungkin di rumah sakit ini sudah hadir keluarga dari korban-korban yang saat ini tengah dirawat, Donald, untuk kemudian mencari apakah ini adalah anggota keluarga yang mereka cari selama ini? Iya, untuk di rumah sakit ini sendiri memang merupakan rumah sakit rujukan kepada korban bencana lahar dingin yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Kami belum menemukan pihak keluarga korban, tapi kami akan mengkonfirmasi kepada korban-korban yang tengah dirawat di rumah sakit ini untuk kita tanyakan lebih lanjut mengenai apa yang terjadi dan kemudian bagaimana kondisi mereka ketika saat dirawat saat ini di Pena. Oke,
Donald, tadi Anda mengatakan bahwa Rumah Sakit Ahmad Mukhtar Bukit Tinggi ini adalah rumah sakit rujukan begitu. Mungkin bisa Anda gambarkan seberapa jaraknya dari lokasi banjir bandang di mana evakuasi dari 3 korban ini dilakukan. Seperti apa petanya? Mungkin Anda bisa menggambarkan kepada pemirsa TV One? Mungkin dari titik Kabupaten Agam, tepatnya di Dua Nagari, di Sungai Pua, dan Kecamatan Sungai Pua dan Bukit Batabuh, Kecamatan Canduang, untuk menuju ke rumah sakit ini butuh waktu sekitar 30 hingga 40 menit dengan jarak sekitar 20 kilometer, karena rumah sakit ini berada di tengah kota Bukit Tinggi, sedangkan di Kabupaten Agam, tepatnya di Sungai Pua ataupun di Kecamatan Canduang, itu berada di pinggiran kota Bukit Tinggi, maksudnya begitu, Pena. Oke, baik. Nanti kami akan update perkembangan terbaru dari sana, Donald. Kami juga berdoa semoga pasien yang dirawat di sana bisa kembali sehat. Terima kasih banyak, Donald Chaniago, atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.